The Rock akan return besok di Raw Netflix. Alexa Bliss ingin kembali segera ke WWE. Cody Rhodes ingin jadi part-timer nantinya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. The Rock akan return besok di Raw Netflix. Tanggal 7 Januari menandai debut Raw di Netflix, dan salah satu bintang terbesar sepanjang sejarah WWE dijadwalkan tampil di acara itu. Lewat Instagram, Dwayne The Rock Johnson memastikan dirinya akan ikut meramaikan acara, sekaligus mendedikasikan momen itu untuk keluarganya. Aku akan kembali ke rumah di WWE besok malam saat kita mencatat sejarah di Netflix dan memulai era baru yang penuh semangat. Besok malam aku dedikasikan untuk kakekku, High Chief Peter Maivia, nenekku, Lia Maivia, ayahku, Rocky Solomon Johnson, dan semua leluhurku yang telah membuka jalan. The Rock belum mengungkap rencana spesifiknya di Raw, tapi kemungkinan besar dia akan terlibat di storyline Bloodline yang sedang berlangsung. Roman Reigns dan Solo Sikoa dijadwalkan bertarung dalam Tribal Combat, dan The Rock mungkin memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan di pihak mana dia berdiri. Selain itu, The Final Boss juga punya urusan yang belum selesai dengan The American Nightmare Cody Rhodes, yang juga diprediksi akan hadir di episode Raw besok. Penampilan terakhir The Rock di WWE terjadi di Bad Blood tahun kemarin, di mana dia berhadapan langsung dengan Cody, Roman, dan Jimmy Uso sebelum acara berakhir. Hingga saat ini, masih belum jelas apakah The Great One akan kembali ke ring dalam waktu dekat. Tapi, rencananya mungkin akan terungkap di debut Raw di Netflix. Menurut kalian, siapa nih yang akan ditantang The Rock untuk WrestleMania? Komen di bawah. Alexa Bliss ingin kembali segera ke WWE. Sudah 708 hari sejak Alexa Bliss terakhir bertanding di WWE. Dia mengambil cuti panjang setelah melahirkan anak pertamanya pada tanggal 23 November 2023. Namun, belakangan ini, Alexa sering menggoda para fans di media sosial soal kemungkinan comeback-nya, apalagi sejak memasuki tahun 2025. Tweet pertama Alexa muncul di malam tahun baru. Mantan juara Triple Crown WWE ini menulis, "Happy New Year, hope your 2025 is quite blissful." Diakhiri dengan emoji kedipan mata. 2 hari kemudian, dia memposting foto dirinya berdiri di atas rem WWE yang makin memicu spekulasi kalau dia akan segera kembali. Alexa juga meretweet beberapa komentar fans yang bertanya atau antusias dengan kemungkinan kembalinya dia ke WWE. Pertanyaannya sekarang, apakah Alexa akan kembali saat debut Raw di Netflix? Atau mungkin dia akan jadi salah satu dari 30 peserta Royal Rumble 2025 pada tanggal 2 Februari nanti. Pada November lalu, Alexa bilang dia sudah siap kembali, tapi waktunya tergantung keputusan WWE. Penampilan terakhirnya di WWE adalah di Royal Rumble tahun 2023, di mana dia kalah dari Bianca Belair dalam pertandingan perebutan gelar. Di tengah storyline yang melibatkan karakter misterius Uncle Howdy yang mencoba membawa kembali sisi gelap supernaturalnya Alexa seperti saat dia bersekutu dengan The Fiend. Hal ini membuat banyak fans percaya kalau Alexa akan jadi anggota ke-6 Wyatt Six, grup yang dipimpin Uncle Howdy. Beberapa petunjuk di belakang layar juga mendukung teori ini. Tapi, belum jelas apakah Wyatt Six akan punya peran di debut Raw di Netflix nanti. Menurut kalian, apakah Alexa Bliss harus kembali menjadi The Goddess atau gabung The Wyatt Six? Komen di bawah. Cody Rhodes ingin jadi part-timer nantinya. Juara WWE Undisputed, Cody Rhodes sedang on fire sejak akhirnya finish history dengan mengalahkan Roman Reigns di WrestleMania 40. The American Nightmare jadi ujung tombak WWE, bertanding lebih banyak dari bintang lainnya sepanjang tahun 2024. Namun, Cody punya rencana untuk memperlambat langkahnya. Dalam podcast Two Bears One Cave, dia bilang, "Aku sekarang 39 tahun, aku nggak mau gulat full time setelah umur 45. Kalau drop in, ya pasti. Aku akan tetap menjaga tubuhku tetap fit." Cody juga mengatakan ingin tetap bercerita seperti di ring, tapi dengan cara berbeda. Walau dia tertarik bikin acara atau film di Hollywood, dia merasa paling nyaman di ring, mengingat perjuangannya untuk sampai di titik ini. "Aku selalu terhubung dengan gulat, dan kembali ke WWE untuk jadi juara adalah seperti jadi quarterback tim. Ini momen paling menyenangkan dan memuaskan dalam karirku.
Tapi aku bisa melihat, aku nggak yakin bisa terus di level ini. Aku merasa paling fit selama hidupku sekarang. Sejak menang atas Roman Reigns, dia udah menghadapi AJ Styles, Logan Paul, dan Kevin Owens, bahkan memenangkan gelar Crown Jewel di Saudi Arabia. Cody juga sempat membawa kembali sabuk Wing Eagle yang legendaris untuk satu malam. Di Royal Rumble nanti, Cody akan mempertahankan gelar melawan Kevin Owens dalam pertandingan ladder match. Sabuk WWE Undisputed dan Wing Eagle yang diambil Owens akan digantung di atas ring. Jadi siapapun yang menang harus memanjat tangga. Cody juga mencari balas dendam setelah Owens menyerangnya dengan package pile driver yang membuatnya harus dibawa keluar ring dengan tandu. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes bisa jadi wajah WWE selama 10 tahun ke depan? Komen di bawah. Stephanie McMahon akan kembali di Netflix. Nama-nama besar seperti John Cena, Dwayne The Rock Johnson, CM Punk, dan Roman Reigns akan meramaikan era baru WWE di Netflix yang dimulai dengan episode Raw besok. Walaupun udah lama absen dari layar, banyak fans juga penasaran apakah perubahan besar ini bakal menghadirkan kembali Stephanie McMahon, mantan eksekutif WWE. Menurut Chief Content Officer WWE, Paul Triple H Levesque, itu mungkin aja terjadi. Dalam 2 tahun sejak Stephanie McMahon mundur dari posisi co-CEO WWE, Paul menjelaskan bahwa sekarang mereka punya 1 anak yang sudah kuliah, sementara 2 lainnya akan menyusul beberapa tahun lagi. Jadi, Stephanie saat ini lebih fokus ke keluarga dan aktivitas lainnya. Tapi, Paul yakin Stephanie akan muncul lagi di program WWE suatu saat nanti. Dia sibuk, masih punya banyak passion dan peduli banget sama isu kanker anak-anak, kata Paul Levesque dalam wawancara dengan SI Media with Jimmy Traina. Dia masih tahu perkembangan yang terjadi di WWE dan punya banyak pendapat soal itu. Sangat menyenangkan kalau dia bisa hadir, dia akan selalu cinta dunia ini. Apakah dia akan kembali dan terlibat? Aku rasa dia sering memikirkannya. Tapi dia juga nggak mau kehilangan waktu berharga dengan anak-anaknya yang nggak bisa diulang lagi. Dia lagi menikmati momen itu sekarang, jadi sulit buatnya untuk lepas dari itu. Tapi, kalian pasti akan lihat dia lagi. Mungkin di Netflix. Walaupun Stephanie McMahon saat ini nggak punya posisi resmi di WWE, dia sempat muncul di SummerSlam dan WrestleMania 40. Di WrestleMania, dia bakal membuka acara dengan catchphrase legendaris suaminya, "Are you ready?" Menurut kalian, apakah kalian ingin Stephanie McMahon kembali ke WWE lagi? Komen di bawah. Raw is War kembali, yang lama jadi baru lagi. Itulah yang terjadi dengan Raw di Netflix. Tanggal 7 Januari, WWE akan menghadirkan Raw, program unggulan mereka di platform streaming Netflix. Episode ini bakal diramaikan oleh WWE Women's World Champion Liv Morgan, The Eradicator Rhea Ripley, The OTC Roman Reigns, dan juara dunia 16 kali, John Cena. Mereka semua juga tampil di video promosi baru yang khusus dibuat dengan nuansa intro era Attitude dari Raw. WWE memposting video highlight dengan lagu Thorn in Your Eye yang pernah jadi lagu tema Raw dari tahun 1997 sampai 2002. Tapi kali ini, video itu menampilkan bintang-bintang WWE saat ini, termasuk Cody Rhodes, Sami Zayn, Logan Paul, dan CM Punk. Menariknya, The Rock juga muncul di versi baru ini sebagai bintang part-time WWE. Thorn in Your Eye dibawakan oleh Slam Jam, grup yang terdiri dari anggota band metal seperti Propane, Overkill, Anthrax, dan Savatage. Mulai April tahun 2002, WWE mengganti lagu tema Raw dengan Across the Nation oleh The Union Underground. Fast forward ke tahun 2025, lagu viral dari rapper Hanumankind diprediksi akan jadi pembuka era baru Raw di Netflix. Debut Raw di Netflix akan berlangsung dari Intio Dome di Los Angeles, California dengan Pat McAfee dan Michael Cole sebagai komentator. Menurut kalian, lagu apa nih yang cocok buat jadi pembuka di Raw? Komen di bawah. Komentator ini pindah ke SmackDown. Jody Sitor menandatangani kontrak dengan WWE pada bulan Juli 2024. Dia muncul di Countdown to SummerSlam dan mulai bergabung dengan Raw di episode tanggal 3 September. WWE sebelumnya mengonfirmasi bahwa Michael Cole dan Pat McAfee akan kembali ke Raw seiring perpindahan acara ke Netflix, sehingga banyak yang mengira Tessitor akan pindah ke SmackDown. Dalam wawancara dengan SI Media bersama Jimmy Traina, Triple H mengonfirmasi bahwa Tessitor memang akan pindah ke SmackDown. Dia juga memuji performa Tessitor. Passion dan cintanya terhadap produk ini nggak bisa dibuat-buat. Aku percaya banget itu, dan itu kenapa Jody Sitor cocok banget. Dia fans berat WWE. Bahkan sebelum dia bekerja sama dengan kita, Josh sering mengirim pesan karena kita berteman lewat Nikan. Dia suka bilang, "Aku lihat podcast ini." Kadang aku bahkan nggak tahu yang dia maksud. Padahal itu tugas aku. Sebelumnya,
Tessitor adalah bagian dari tim komentator Raw bersama Wade Barrett. Namun, Triple H belum memastikan siapa yang akan menemani Tessitor di SmackDown nanti. Menurut kalian, apakah Joe Tessitor itu udah cocok buat jadi komentator WWE seterusnya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.